kata ada syarat-syarat yang kira-kira dirasa tidak cocok dan ini memberikan satu persepsi yang kurang bagus gitu karena dia minta agar dicabut laporannya seluruhnya di cyber, ini agak sedikit menurut saya ini nggak berimbang gitu. Yang penting saya minta perdamaian ini jangan ada upaya peras memeras loh. Sebenarnya sederhana ini barang, ya kan? Yang pertama terkait dengan upaya mediasi, ya mediasi dulu loh, belum ada kata perdamaian ya. Namanya kita mengajukan surat yaitu berupa permohonan mediasi. Nah dalam mediasi itu nanti kita lihat para pihaknya. Kalau memang permintaannya berimbang ya, permintaannya seimbang ya kan, dengan kepentingan kita, dengan kepentingan di sana juga ya artinya tinggal dilaksanakan aja. Polemik panjang soal dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Nampaknya masih jauh dari kata usai dan justru makin memanas dari hari ke hari. Belum lama ini, laporan yang diajukan Mawa diketahui sudah memasuki tahap mediasi. Namun bukannya menghadirkan jalan tengah, proses tersebut malah memicu kontroversi baru. Dalam mediasi tersebut, pihak Mawa diketahui mengajukan syarat perdamaian yang langsung jadi sorotan. Ia meminta agar laporan dugaan illegal access yang dilayangkan Inara Rusli segera dicabut. Bukannya meredakan suasana, permintaan itu malah memicu reaksi baru dari kubu Insan. Melalui kuasa hukumnya, Tommy, pihak Insan menegaskan bahwa syarat tersebut dianggap tidak menyelesaikan inti persoalan. Mereka menilai ada ketimpangan dalam permintaan damai itu, seolah hanya menguntungkan satu pihak saja. Lantas, benarkah Mawa sedang berada dalam kondisi yang penuh tekanan atas laporan Inara? Ya, kalau kita lihat adanya perdamaian dan perdamaian ini masih berjalan, tentunya pihak Polda Metro Jaya ya, dalam hal ini Direktorat PPO itu harus ya mengakomodir dan memberikan satu ruang dan memberikan solusi sehingga permasalahannya permasalahan rumah tangga perzinahan ini bisa selesai gitu dengan cara perdamaian ya, perdamaian yang benar-benar berimbang ya sih. Cuman kalau andai kata ada syarat-syarat yang kira-kira dirasa tidak cocok dan ini memberikan satu persepsi yang kurang bagus gitu karena dia minta agar dicabut laporannya seluruhnya di cyber, ini agak sedikit menurut saya ini nggak berimbang gitu loh, karena memang kita tujuannya bukan kalau lihat dari konstruksi kasusnya, ini bukan kepada pihak Mawa gitu loh. Lalu Mawa nih dalam hal ini ikut serta dalam proses adanya nanti jadi saksi dan lain-lain kan. Tapi kan di sini poinnya adalah bagaimana kita mencari dalangnya, motifnya, dan pelakunya gitu loh. Yang kita anggap bahwa pelaku ini tidak sendirian, artinya dilakukan secara bersama-sama gitu. Ya sebenarnya ini kepastian hukum yang lagi kita tunggu kan, karena selama ini kalau kita yang ngomong kita takut salah ntar ya kan kita bilang ada 90% lagi cerita yang publik nggak tahu, ada konspirasi di sini ya kan, dan itu memang berdasarkan kita ngomong nggak salah-salah kan, ada bukti-bukti petunjuk, ada saksi ya kan, bahkan kalau mau bilang buktinya lebih dari 10 itu kita pegang kan. Kalau masalah dia mau cabut gugatan itu atau apapun yang sedang berjalan itu kan haknya dia ya. Mungkin dia punya pertimbangan tersendiri gitu loh. Ya aku sih ngelihatnya di sini apa ya? Kalau memang itu baik untuk dia gitu ya, terus baik juga untuk Inara gitu ya. Ya kan nggak ada salahnya ya. Karena kan ini udah berlarut ya terlalu lama dan dari segi waktu, dari segi pikiran, dari segi materi sangat menguras gitu. Gimana baiknya mereka aja cara menyelesaikannya kalau aku pribadi ya. Tak hanya dari kubu Insanul Fahmi, pandangan serupa juga datang dari pihak Inara Rusli lewat kuasa hukumnya Lecumanan. Menanggapi kabar soal pencabutan laporan akses ilegal yang disebut menjadi salah satu syarat perdamaian dari Mawa, Lecu justru menilai ada kejanggalan dalam proses mediasi tersebut. Menurutnya,
Mediasi seharusnya menjadi ruang untuk mencari jalan tengah, bukan malah dijadikan alat untuk mengajukan tuntutan yang dianggap memberatkan salah satu pihak. Karena itulah, Lecu terang-terangan mempertanyakan maksud di balik permintaan tersebut. Bahkan dengan nada cukup tegas, ia menyebut langkah yang diajukan itu terkesan seperti upaya menekan pihak lawan. Apalagi syarat yang diminta dinilai tidak masuk akal dan jauh dari esensi perdamaian itu sendiri. Sebenarnya sederhana ini barang, ya kan? Yang pertama, terkait dengan upaya mediasi, ya mediasi dulu loh, belum ada kata perdamaian ya. Namanya kita mengajukan surat yaitu berupa permohonan mediasi. Nah, dalam mediasi itu nanti kita lihat para pihaknya. Kalau memang permintaannya berimbang ya, permintaannya seimbang ya kan, dengan kepentingan kita, dengan kepentingan di sana juga ya, artinya tinggal dilaksanakan aja. Sederhana. Yang penting saya minta perdamaian ini jangan ada upaya peras memeras loh, ya. Jangan dengan seolah-olah kita takut ya kan, terus kemudian ya kan diminta sejumlah uang atau apapun. Ini bukan perkara uang. Ya, saya mau kasih tahu ya, penyidik ini bukan perkara uang. Ini perkara bahwa ada yang namanya barang bukti yang didapat secara ilegal telah dipakai di Polda Metro ini, ya. Yang lucu sudah dipakai, yang di sana laporan kami belum menetapkan tersangka, padahal sudah dibilang ada peristiwa pidana, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan ke tahap penyidikan. Kalau yang namanya penyidikan, polisi sudah beranggapan ada peristiwanya, peristiwa pidananya sudah ada, ya kan? Kejadian terjadi tindak pidananya sudah ada. Tetapi sekarang pihak kepolisian harusnya tinggal menunjuk siapa sih pelakunya. Jadi Bareskrim harus cepat memberikan kepastian hukum. Buat apa? Buat bisa tahu bahwa adanya illegal access atau pengambilan gambar yang selama 2 bulan terus dibuat segimana rupa dan akhirnya dilaporkan, ini harus terkuak gitu loh. Jadi Bareskrim harus memberikan kepastian hukum dan motif daripada 2 bulan pengambilan CCTV baru dilaporkan. Meski memilih untuk tidak terlalu banyak membongkar detail soal proses mediasi yang berlangsung, Lecumanan rupanya tetap menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi perkara ini. Ia bahkan memberi sinyal bahwa pihak Inara Rusli siap membawa persoalan tersebut hingga benar-benar tuntas tanpa setengah-setengah. Terlebih jika melihat ancaman hukuman dalam laporan dugaan illegal access yang kini tengah berjalan, hukumannya disebut bisa mencapai lebih dari 5 tahun penjara. Angka itu bahkan dinilai lebih berat dibanding ancaman hukuman dalam laporan dugaan perselingkuhan maupun perzinahan yang sebelumnya dilayangkan oleh Mawa. Karena itulah, pihak Lecu merasa keberatan jika dalam mediasi justru muncul permintaan yang dianggap dapat merugikan kubu Inara. Alih-alih mundur, mereka kini justru mendorong agar proses hukum segera berjalan lebih jauh. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman wartawan ini adalah urgensinya laporan kami, klien saya, Ibu Inara Rusli, di Mabespori, ya, di Direktorat Cyber. Kenapa? Jelas-jelas ini sudah naik penyidikan. Ya, sudah naik penyidikan, kemudian sudah diperiksa semua saksi, sudah melengkapi berkas, ya kan? Cuman saya bingung kok belum dilakukan penetapan tersangka. Tapi saya sudah sempat kemarin mengkontak salah satu perwira di sana bahwa telah kita ajukan permohonan gelar penetapan tersangka ke Biro Wasidik Mabespori. Ya kan? Karena kenapa? Mungkin ada 2 perkara yang mungkin saling berkaitan ya kalau menurut saya ya, antara di Polda Metro Jaya dan di Mabespori Direktorat Cyber. Ya kan? Tetapi perlu diingat, laporan kami duluan naik sidik loh. Laporan di Mabespori Direktorat Cyber terkait dengan barang ilegal, ya, terkait dengan perolehan barang ilegal telah naik penyidikan duluan. Jadi saya minta Wasidik Bareskrim untuk memberikan kepastian hukum kepada klien saya, yaitu apa? Berupa penetapan tersangka. Jangan sampai ya kan gelar nggak ada hasilnya gitu loh. Hasilnya jong gitu. Nah, saya minta nih ya kepada perwira yang ada di Mabespori Biro Wasidik Bareskrim untuk segera melakukan gelar penetapan tersangka terhadap laporan Inara Rusli di Direktorat Cyber. Kita sih kita tidak akan mencabut. Kita nggak pernah ada statement kok mencabut. Ya, tidak ada yang mau dicabut dan nggak perlu dicabut. Ini ancamannya di atas 5 tahun. Dicabut pun akan tetap jalan.
ya. Nah, ini karena ada pasal yang ancamannya di atas 5 tahun, sehingga apabila kami cabut tetap ada yang akan jalan, ya kan? Nah, jadi ngapain kita cabut? Ya biar aja jalan dulu. Jika menelisik lebih jauh soal laporan dugaan illegal access yang dilayangkan Inara Rusli, publik tentu masih ingat bagaimana kasus ini sempat menyeret banyak nama ke dalam pusaran konflik. Mulai dari beberapa orang kepercayaan, mantan pekerja rumah tangga, hingga sosok berinisial V yang disebut-sebut diduga merupakan mantan suami Inara. Deretan nama yang ikut dikaitkan dalam perkara ini pun membuat kasus tersebut semakin menyita perhatian publik. Pasalnya, semakin hari muncul dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang dianggap memiliki peran cukup besar di balik polemik akses ilegal tersebut, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti hanya sampai proses laporan semata. Ia memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga benar-benar terungkap siapa sosok yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Bahkan, Lecu juga memberi sinyal bahwa pihaknya kini tengah menunggu langkah lanjutan dari penyidik terkait kemungkinan adanya penetapan tersangka terhadap pihak yang diduga punya peran penting dalam kasus ini. Nah, kalau di Mabes Polri itu kan kemarin kita sudah mengajukan saksi ya kan? Nah, tetapi saya sih tidak terlalu kejar keterangan saksi tambahan, karena kenapa? Saya mengejar penetapan tersangka dulu. Kalau sudah ditetapkan tersangka, saya baru nanti kejar turut serta melakukannya. Siapa sih, ya kan, yang turut membantu, ya kan, turut membantu sampai video-video ini bisa sampai ke Polda Metro Jaya. Nah, nanti baru kalau memang sudah ada penetapan tersangka, saya akan laporkan penyidik yang kemudian naikkan ke tahap penyidikan yang di Polda Metro Jaya. Enggak, saya belum tahu. Belum tahu, kita masih samar. Cuman menurut saya ya harusnya lebih dari satu lah. Bagaimana itu sampai ke saudara M kan harusnya dipelajari oleh yang namanya penyidik. Ya kan, wilayah penyidik lah harusnya menggambarkan bagaimana upaya pengambilan video ini kemudian sampai ke tangan A, sampai ke tangan B, sampai ke tangan C, atau sampai ke tangan M, yang kemudian M menggunakan produk itu di dalam laporannya. Saya belum masuk ke wilayah itu ya, mungkin terlalu jauh lah, ya kan. Cuman kalau memang kuat ada dugaan ya, yang saya sekarang tangkap itu kan bahwa barang itu dipakai gitu loh. Ada yang pakai barang itu, ya kan? Ya kan, jangankan yang pakai. Yang tadi memindahkan aja akan harusnya jadi tersangka, apalagi yang pakai kan, menurut kita kan, ya kan, menurut saya yang memindahkan aja harusnya nanti jadi tersangka, ya, apalagi yang pakai, yang menggunakan udah pasti harus juga ditetapkan sebagai tersangka gitu loh. Jadi saya mendorong lah, ini bukan masalah uang, jadi jangan ditunggu-tunggu uang, segera lakukan penetapan tersangka, segera lakukan gelar perkara, menetapkan tersangka terhadap peristiwa yang kami laporkan gitu loh. Di sisi lain, saat kasus dugaan illegal access masih terus bergulir di Bareskrim Polri, laporan Mawa terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan rupanya juga tetap berjalan di Polda Metro Jaya. Kedua perkara ini pun kini seolah berjalan beriringan dan sama-sama memasuki babak yang semakin serius. Memasuki Mei 2026, laporan yang diajukan Mawa diketahui telah naik ke tahap penyidikan. Artinya, pihak kepolisian disebut sudah menemukan adanya unsur pidana dalam laporan tersebut. Kondisi ini tentu membuat perseteruan antar kedua kubu semakin sulit mereda, apalagi masing-masing pihak kini sama-sama memilih menempuh jalur hukum. Lantas seperti apa kelanjutan dan perkembangan laporan dari Mawa saat ini? Terkait dengan yang namanya laporan saudara M ya, oke, saudara M yang di Polda Metro Jaya kalau nggak salah ya, memang sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, cuman perlu saya tegaskan bahwa terkait dengan laporan tersebut itu kan ancaman hukumannya maksimal ya, cuman 1 tahun, oke. Kemudian kalau dikenakan pidana denda itu maksimal 10 juta, ya. Jadi artinya apa? Nah, ini perlu saya tegaskan bahwa terhadap laporan polisi tersebut kita tidak khawatir sama sekali, ya. Karena kenapa? Yang pertama, pihak kepolisian tidak dapat melakukan penahanan, tidak boleh melakukan penahanan, melakukan upaya paksa juga tidak boleh. Karena kenapa? Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pihak kepolisian yang sudah mengawal kasus saya. Alhamdulillah udah naik sidik dan insya Allah siap untuk menjalankan proses tahap selanjutnya.
Saya menghargai serta menghormati doa-doa support dari teman-teman semuanya. Dan saya berharap kasus yang saya jalani sekarang, saya alami sekarang, tidak terjadi hal yang serupa di kehidupan teman-teman semuanya. Dan saya mohon doanya semoga proses yang saya lakukan ini, ikhtiar yang saya lakukan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya mengupayakan untuk dapat keadilan seadil-adilnya untuk saya sendiri. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.